so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes up? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas saya pada tepat waktunya. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melafalkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuryadin, biasa dipanggil Didin. Saya adalah seorang mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran, yaitu terletak di Kota Batam, Kecamatan Sekupang. Tugas materi saya yang berjudul Makhorijul Huruf ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah praktik, yaitu mata kuliah tajwid yang diapung oleh Ustadz Muhammad SKMA. Dan makalah ini berisi tentang ilmu tajwid, yaitu makhorijul huruf atau tempat-tempat keluarnya huruf. Semoga dengan membaca tugas saya ini, pengetahuan kita semua dan kemampuan pembaca Al-Quran bisa semakin baik dan fasih. Amin. Sekiranya nanti dalam pembacaan tugas saya ini masih banyak kekurangan dari segi isi maupun penulisan, untuk itu saya harapkan kritik dan saran kepada teman-teman semuanya dari pembaca untuk perbaikan makalah ini yang kedepannya insya Allah saya akan lanjutkan. Baiklah, marilah kita lanjutkan tentang tugas saya pada hari ini. Baiklah, sebelum kita lanjutkan, pasti kita semua sudah tahu apa itu makhorijul huruf dan apa yang dimaksud dengan makhorijul huruf, apa tujuan mempelajari makhorijul huruf, dan bagaimana cara mengetahui makhorijul huruf dan apa saja pembagian makhorijul huruf. Marilah kita simak sama-sama. Makhraj huruf ditinjau dari morfologi, berasal dari fi'il madhi kharaja, yaitu artinya keluar, lalu dijadikan bermuafan maf'ul yang bersikat isim makan, maka menjadi makharaja. Bentuk jamaknya adalah makhraj. Karena itu makharijul huruf yang didonasikan menjadi Karena itu makharijul huruf diindonesiakan menjadi makhraj huruf, artinya tempat-tempat yang keluar huruf. Secara bahasa makhraj adalah tempat keluar, sedangkan menurut istilah makhraj adalah suatu nama tempat yang pada tempat tersebut huruf dibentuk atau diucapkan. Dengan demikian, makhraj huruf adalah tempat keluarnya huruf waktu huruf tersebut dibunyikan. Dan perbedaan makhrajul huruf itu menjadi pembeda bunyi satu huruf dari huruf lainnya. Semoga semua huruf mempunyai tempat asal dikeluarkan pembaca, sehingga membentuk bunyi tertentu. Jika huruf itu tidak dikeluarkan dari tempat asalnya, maka menjadikan kekaburan bagi pembaca sendiri dan yang mendengarkannya, serta tidak dapat dibedakan antara huruf satu dengan huruf yang lainnya. Contohnya, ada seseorang yang sedang membacakan Al-Quran dengan tilawah, tidak bisa membedakan huruf satu dengan huruf yang lain tanpa mengerti pelafalan huruf itu pada tempat keluarnya. Karena itu sangat penting mempelajari makhrajul huruf agar pembaca terhindar dari hal-hal yang berikut yang saya ingin sampaikan. Yaitu satu, kesalahan dalam pengucapan huruf mengakibatkan perubahan makna. Dan yang kedua, kekaburan bentuk-bentuk bunyi huruf sehingga tidak dapat dibedakan huruf satu dengan huruf yang lain. Misalnya huruf dengan ain, huruf
ja dengan ka, dengan ko dan sebagainya dan lain-lainnya. Untuk mengetahui huruf, hendaklah huruf tersebut disukunkan atau ditasdidkan, kemudian tambahkan satu huruf hidup di belakangnya. Lalu bacalah. Tak kala suara tertahan, maka tampaklah makhraj huruf dari yang bersangkutan. Kaidahnya adalah, hendaklah kamu mematikan huruf atau mentasdidkannya, lalu masukkan hamzah al-waslah alif berharokat, kemudian ucapkan dengan dengarkan dan dengarkan. Saat suara tertahan, maka di sanalah letak makhrajnya. Fu fan fa fi faf na minal mufni fa fi fan fa fi fa. Dan selanjutnya huruf ba. Bubam babi bab na minal mubni mabibam babiba. Dan tempat keluarnya huruf, Syekh Abu Al-Khair Asy-Syamsuddin Al-Jazari dalam kitabnya Al-Jazariyah seperti dikutip, yaitu Mujib Ismail menyatakan bahwa tempat keluar huruf ada 17 tempat. Ke-17 tempat itu kemudian disederhanakan oleh ulama tajwid menjadi 5 tempat, yaitu 1. Al-Jauf, yaitu tempat keluarnya huruf dari lubang tenggorokan dan mulut. Hurufnya yaitu a, wa, ya. Boleh saja ya, wa, ya. Dan selanjutnya yang kedua, al-halaq. Al-halaq itu yaitu tempat keluarnya huruf-huruf dari tenggorokan, kerongkongan, dan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kerongkongan di sebelah bawah dan dada, kerongkongan di jakun atau pangkal tenggorokan, serta rongga kerongkongan dan belakang lidah. Huruf al-halaq yaitu hamzah, ha, ha, kha, ain, ghain. Dan yang ketiga yaitu al-lisan, yaitu tempat keluar huruf dari al-lidah. Dari lidah itu al-lisan terbagi menjadi 10 bagian, yaitu huruf ka, ko, sya, ja, la, ro, ta, da, po, za, so, sa, dot, nun, tha, to, za. Selanjutnya yang keempat yaitu asyafatain, yaitu tempat keluar huruf dari keluar kedua bibir. Hurufnya yaitu fa, ba, wa, mim. Dan yang selanjutnya yaitu yang kelima yaitu al-khayshum, yaitu tempat keluar huruf-huruf dari pangkal hidung, yaitu huruf gunnah. Dari makhraj ini keluar sengau atau dengung gunnah. Bunyi sengau atau dengung ini terjadi pada 4 tempat, yaitu 1. huruf mim dan nun yang bertasdid, dan yang kedua pada bacaan idgham bi gunnah, dan yang ketiga pada ikhfa, dan yang keempat yaitu iklab. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang makhraj huruf ain. Huruf ain merupakan salah satu huruf halaq, huruf al-halaq atau huruf yang keluar dari tenggorokan. Huruf-huruf yang dari tenggorokan atau huruf halaq terbagi menjadi huruf yang keluar dari bagian tenggorokan paling dalam, bagian tengah tenggorokan, bagian tenggorokan paling atas. Huruf ain sendiri berasal dari tengah tenggorokan bersamaan dengan huruf ha. Dan selanjutnya yaitu huruf ghain. Huruf ghain sama dengan huruf a. Huruf ghain juga merupakan huruf halaq atau huruf yang keluar dari tenggorokan. Bedanya huruf ghain berasal dari bagian tenggorokan paling atas bersama huruf kha. Kha. Cara penyebutannya kha. Dan selanjutnya yaitu huruf fa. Huruf fa merupakan salah satu huruf yang keluar dari 2 bibir atau disebut dengan asyafatain. Lebih rincinya, huruf fa makhraj atau tempat keluarnya adalah dari bagian dalam bibir bawah bersama ujung gigi seri bagian atas.
Dan selanjutnya makhraj huruf Qaf. Qaf merupakan huruf yang keluar dari bagian lidah paling dalam, yaitu pangkal lidah dan langit-langit mulut yang berdaging. Huruf yang keluar dari lidah ini dinamakan dengan huruf al-lisan atau huruf lidah. Qi, qu, baq. Dan selanjutnya yaitu huruf kaf. Huruf kaf adalah bagian lidah paling dalam, langit-langit mulut yang berdaging dan bertulang. Makhraj huruf kaf di depan huruf qaf. Dengan menurunkan pangkal lidah dibaca pecah. Dengan demikian huruf kaf juga termasuk pada huruf al-lisan. Dan yang selanjutnya adalah huruf la. Makhraj huruf lam adalah dari dua tepi lidah paling luar hingga ujung lisan. Tempat lam dari dua tepi lidah paling luar hingga ujungnya, beserta bagian langit mulut bagian atas yang sejajar. Karena itu, lam merupakan salah satu huruf al-lisan. Perbandingan lam tebal dengan lam tipis adalah ketika lam tebal dilafalkan disertai suara dari dalam kerongkongan di bagian tengah. Dan yang selanjutnya adalah huruf mim. Huruf mim tidak ada masalah dalam pengucapannya sebab ada hubungannya dengan bab akam al-huruf, izhar, idgham, iqlab, ikfa, dan gunnah. Huruf mim termasuk huruf yang pengucapannya keluar dari dua bibir, yaitu dengan menempelkan dua bibir. Dan kaidahnya di antara dua bibir adalah keduanya tertutup. Dan yang selanjutnya adalah huruf nun. Huruf nun sama halnya dengan huruf mim yang hampir tidak ada masalah dalam pengucapannya sebab ada hubungannya dengan bab al-hakam huruf izhar, idgham, iqlab, ikfa, dan gunnah. Huruf nun termasuk huruf yang keluar dari lidah. Nun keluar dari ujung lidah, yaitu bawah makhraj huruf lam. Kaidahnya ujung lidah ke bawah sedikit dari makhraj lam. Dan selanjutnya huruf waw. Yang perlu dicermati dalam huruf waw adalah ketika mati atau sukun yang sebelumnya fathah. Bagi sebagian masyarakat Indonesia ada yang mengucapkan huruf o. Misalkan membaca lafaz al-kautsar dibaca al-qa, al-kau, au kau, al-kau, kautsar. Huruf waw merupakan kelompok huruf yang keluar dari rongga mulut, yaitu huruf-huruf mat. Dan kaidahnya diantaranya dua bibir dalam keadaan terbuka. Dan yang selanjutnya huruf H. Huruf H boleh dikatakan sulit-sulit mudah bagi bangsa Indonesia. Biasanya mereka menganggap sederhana pengucapannya makhraj huruf ini. Ketika mengucapkannya, mereka tidak memakai makhraj di tenggorokan yang paling dalam, tapi justru pada tenggorokan bagian tengah sehingga cenderung seperti bacaan tashil hamzah pada ilmu tajwid atau ilmu qiraat. Ini tentunya perlu dikoreksi agar makhrajnya dikembalikan pada tempat yang tenggorokan paling dalam. Dan selanjutnya huruf hamzah. Huruf hamzah merupakan huruf yang mengucapkan. Selanjutnya adalah huruf hamzah. Huruf hamzah itu merupakan huruf yang pengucapannya keluar dari tenggorokannya bahwa yang mendekati dada. Dan selanjutnya huruf ya. Sama halnya dengan huruf waw. Yang perlu dicermati dari huruf ya adalah ketika mati atau sukun yang sebelumnya fathah. Bagi sebagian masyarakat Indonesia ada yang mengucapkan huruf e. Misalkan membaca lafaz kaifa dibaca kaifa. Beda kan dari kaifa dan kaifa dan kaifa. Nah, huruf ini merupakan huruf yang keluar dari rongga mulut yang merupakan huruf-huruf mad. Telah sampailah di penghujung materi saya, yaitu makharijul huruf. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk
dalam sehari-hari telah mempelajari makhrajul huruf, semuanya diharapkan kemampuan dalam membaca Al-Quran semakin baik dan fasih, sehingga terhindar dari kesalahan dalam membaca Al-Quran yang mengakibatkan perubahan makna. Kami dalam pembuatan makalah ini masih banyak kekurangan. Untuk ini kami mengharapkan kritik serta dan saran pembuka Semoga setelah kita mempelajari makharijul huruf ini, kemampuan kita dalam membaca Al-Quran semakin baik dan fasih, dan terhindar dari kesalahan dalam membaca Al-Quran yang mengakibatkan perubahan makna. Baiklah, saya Muhammad Nuryadin. Baiklah, hanya inilah yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Baiklah, hanya inilah yang saya bisa sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.